senang sekali kita kembali berjumpa lagi. Kali ini saya akan sharing tentang cara membuat prosedur phasing di Cimatron 11. Seperti kita ketahui, di versi ini Cimatron belum punya fitur khusus untuk membuat prosedur phasing. Jadi gimana caranya agar kita bisa membuat program phasing dengan toolpad yang jaraknya, intervalnya bisa rapi dan seragam seperti ini. Oke, kita mulai saja. Saya tutup dulu file NC ini. Jadi saya start dari file part, kemudian saya lakukan export to NC, lalu pilih UCS yang sesuai. Oke. Kemudian saya select cutter dari database, dari library. Di sini untuk beberapa parameter, khususnya untuk side step pada motion parameter sudah saya isi. Begitu juga dengan machining parameter. Ada beberapa parameter penting itu sudah saya isi, tujuannya agar saya tidak perlu mengisi data terlalu banyak. Ini saya klik OK, lalu lanjut dengan membuat toolpad folder, kemudian mendefinisikan stok seperti biasa, lanjut ke prosedur machiningnya. Adapun prosedur yang akan kita pakai adalah 2,5 aksis, kemudian profil open contour. Oke, kita langsung menuju ke tabel di sini untuk cutter and holder. Jadi ini hanya kebiasaan saja ya teman-teman. Saya terbiasa untuk mendefinisikan cutter terlebih dulu setelah man selection dan sub selection. Lalu seperti yang terlihat di sini sudah otomatis masuk data yang ada di tabel cutter. Kemudian di sini set value source-nya saya pindahkan ke opsi untuk from each contour. Jadi tujuannya supaya top dan bottom-nya itu sesuai dengan profil yang akan atau kontur yang akan kita select. Lalu lanjut ke geometry, pilih konturnya. Di sini saya pilih yang ini nih, di sini. Saya pilih dari sudut sini supaya arahnya dari sisi sebelah kanan ini. Oke, top dan bottom itu sudah sesuai. Lalu di sini saya perlu masukkan stock width. Adapun stock width kita bisa ukur, yaitu 380. Isikan di sini 380. Begitu stock width diisi, maka size step akan muncul. Dan angka ini sama dengan yang ada di motion parameter tadi. Ini. Oke. Lalu caranya untuk kita bisa mengontrol interval ini nih. Jadi side step ini kita atur supaya angkanya itu interval yang seragam di benda kerja ini. Caranya adalah dengan memasukkan angka 380 dibagi dengan side step dari tool. Lalu didapat angkanya 19, sekian. Kemudian ini saya ubah. Jadi yang tadi 19,1 ini saya masukkan ke sini, tapi saya up sedikit jadi 20. Jadi angkanya sekarang yang menjadi interval dari sejarak 380 itu adalah 19. Jadi masing-masing toolpad nanti akan sejarak 19. Lalu kita coba untuk save calculate terlebih dahulu.
Hasilnya seperti ini. Di sini masih ada beberapa bagian yang masih belum sesuai. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Itu adalah cutting style. Jadi kita harus gunakan bidirection. Kita coba save file dulu. Hasilnya seperti ini. Posisi ini dia seperti ini karena tadi dia defaultnya adalah tangan terhadap kontur. Jadi kita bisa edit, masuk ke boundary setting. Di sini tangan kita pindahkan ke on. Lalu kalau kita lihat di sini, ini entry dan end-nya itu masih ada jarak, biasanya sekitar 2 defaultnya. Iya. Nah, ini di bagian approach dan retract. Nah, ini nilainya 2. Ini di-nolkan saja. Lalu untuk extension-nya, biar lebih simpel, gunakan diameter cutter aja dengan cara memasukkan formula ini, TLDI. Oke. Ini langsung coba dikalkulate. Nah, sekarang toolpad-nya sudah keluar, kemudian di bagian entry sudah tidak ada. Ini lagi normal gini. Jadi langsung sesuai dengan extension tadi. Seperti ini. Ini sudah sesuai jaraknya di 19. Namun di bagian sebelah kanan itu masih ada area kosong di sini. Kalau diukur, ini kurang lebih sejarak 19. Jadi sejarak side step tadi ini. Sehingga kita bisa tambahkan di sini. Jadi harus ditambahkan pada bagian stop width. Cukup mengisikan rumus ini aja, SIST plus 380. Lalu dikalkulasi ulang. Hasilnya seperti ini. Oke, kita coba pembuktian. Kita ganti dengan cutter yang berbeda. Misalnya di sini saya punya cutter yang lain. Saya mau coba pakai yang diameter 21. Oke, diameter 21 ini side step-nya 12,6. Jadi caranya seperti tadi, ketik 380 dibagi 12,6, hasilnya 30. Lalu diedit, ini dijadiin 30 kalau mau angkanya tepat, atau di up. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Jadi selalu akan menghasilkan interval yang sama persis. Teman-teman bisa cek nanti 12,258, 12,258. Oke. Nah, supaya lebih mempermudah lagi, saya sarankan untuk teman-teman jika mencoba tutorial ini setelah selesai, silakan di-save sebagai template. Jadi nanti misalnya seperti ini nih, template facing. Jadi nanti pada saat setiap kali akan membuat program yang menggunakan fitur seperti ini, teman-teman bisa pakai template saja. Jadi tidak perlu mengatur cukup banyak parameter di sini, cukup hanya
mengupdate kontur dan stock bit. Oke, demikian tutorial kita kali ini teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam safe and calculate.